Saya rasa pemerintah kita harus belajar dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, di mana Trump itu cenderung ugal-ugalan. Dia mengambil keputusan secara instan, berbasis insting, dan kemudian bisa berubah dengan cepat sewaktu-waktu. Sebelum membahas apa dampak statement MA yang mengatakan keputusan Trump terkait resiprokal tarif adalah ilegal, mari kita melakukan flashback sebentar untuk mendapatkan situasi yang lebih jelas. Jadi Trump itu menerapkan tarif lebih tinggi kepada hampir seluruh negara di dunia menggunakan IEEPA atau Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional. Ini memberikan wewenang kepada Presiden Amerika Serikat untuk membatasi perdagangan internasional. Undang-undang ini yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada negara-negara di dunia, termasuk Rusia, Iran, Korea Utara, dan lain sebagainya. Nah, karena kenaikan tarif itu bersifat luas kepada mayoritas negara di dunia, maka MA mengatakan ini ilegal karena ini sesungguhnya adalah wewenang wewenang Kongres. Kongres Amerika Serikat itu mempunyai wewenang fiskal termasuk menaikkan tarif. Nah, seperti biasa, Trump tidak menyerah, tidak berhenti di situ. Dia retaliate dengan mengubah dasar hukum dari IEEPA menjadi Undang-Undang Perdagangan 1974 yang memberikan wewenang kepada Presiden Amerika untuk menaikkan tarif hingga 10 atau 15% dalam konteks untuk melindungi ekonomi Amerika dari beberapa hal, misalnya defisit perdagangan yang sangat besar, kondisi fiskal yang tidak stabil, kemudian juga nilai tukar US dollar yang terus-menerus turun. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bukan solusi juga bagi Trump karena ini sifatnya temporer, hanya 150 hari. Kalau Trump ingin ini menjadi permanen, maka Kongres harus menyetujui. Dan saya yakin hampir 100% Kongres tidak akan menyetujui. Lalu dalam konteks perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Presiden Trump dan Presiden Prabowo, apa dampaknya? Tentunya kita berharap ini batal demi hukum. Kenapa? Karena itu situasi yang menguntungkan kita. Situasi sebelum perjanjian dan setelah perjanjian itu lebih bagus sebelum perjanjian. Karena perjanjian itu paling tidak memaksa kita untuk membayar tarif lebih tinggi. Yang kedua, memaksa kita untuk membeli begitu banyak produk dari Amerika Serikat. Tetapi, apakah secara otomatis ini batal demi hukum? Belum tentu. Karena bisa saja Amerika bermanuver kembali menggunakan dasar hukumnya adalah IEEPA. Dan Indonesia diposisikan sebagai negara yang mengganggu ekonomi Amerika Serikat dalam konteks trade surplus kita terhadap Amerika sangat tinggi. Kemudian yang kedua, kita dianggap menghambat masuknya investasi dan produk dari Amerika melalui non-trade barrier seperti TKDN, kemudian perizinan yang rumit dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, saya rasa pemerintah kita harus belajar dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, di mana Trump itu cenderung ugal-ugalan. Dia mengambil keputusan secara instan, berbasis insting, dan kemudian bisa berubah dengan cepat sewaktu-waktu. Yang ini bisa merugikan negara yang menjadi counterpart negosiasi, dalam konteks ini Indonesia, seperti beberapa waktu yang lalu. Nah, sehingga harus wait-and-see, harus menunggu perseteruan antara Trump dan Kongres ini jelas, konklusi akhirnya jelas, baru kita kemudian menentukan sikap dan melangkah. Itu usulan saya kepada pemerintah, tetapi tentunya saya berharap yang terjadi adalah otomatis ini batal demi hukum. Terima kasih. Well, thank you very much for being here. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. I'd like to thank and congratulate Justices Thomas, Alito, and Kavanaugh for their strength and wisdom and love of our country, which is right now very proud of those justices. When you read the dissenting opinions, there's no way that anyone can argue against them. There's no way. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy.
And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long. That I can assure you. The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're an automatic no, just like in Congress. They're an automatic no. They're against anything that makes America strong, healthy, and great again. They also are a, frankly, disgrace to our nation, those justices. They're an automatic no, no matter how good a case you have. It's a no. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.